Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Allah heran kasih pada Ustaz Zaki ya, yang begitu menambah hasanah tentang Palestina. Kemarin sudah jelas sebenarnya Ustaz Fajar menerangkan, cuma sekarang kita bertambah lagi ilmunya ya. Dan ternyata mungkin di sini juga masih banyak ya tentang Palestina. Saya mengusulkan untuk tema itu sebenarnya malam ini jangan Palestina gitu, ketua tuh. Cuma ternyata memang hasanahnya banyak yang belum kita dengar. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi dari sahabat Madras yang hadir, dari sedikit masalah tentang Yahudi sekarang itu, bukan Yahudi nanti yang sama Dajjal gitu ya. Nanti ada Yahudi dari Khurasan. Nah, kaitan dengan Yahudi, saya hanya menanyakan tentang hadis Nabi yang sahih. Itu kata Nabi, Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian Nasrani itu juga terpecah menjadi 72 golongan. Dan Islam pun nanti terpecah menjadi 73 golongan. Nah, cuma di situ Nabi menekankan sampai sahabat bertanya, jadi firqah ini kira-kira mana yang selamat? Hanya satu yang selamat untuk Islam yang terpecah menjadi 73 golongan itu, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau bahasa sekarang itu aswaja. Keren itu aswaja. Nah, ini kembali kepada Yahudi. Setiap makhluk Allah yang jolim di dunia ini, kalau melihat dari Quran itu pasti Allah mengajar. Contohnya kaum Saba ya, kaum Saba, kemudian ada lagi kaum Samud, kemudian kaumnya Nabi Nuh, Nah, Yahudi ini sebenarnya juga pernah diusir di Madinah. Kemarin Ustaz Fajar menerangkan pernah perang juga dengan perang Khaybar ya. Nah, yang tadi 71 golongan ini mana aja Yahudinya? Kalau dulu di Madinah itu ada Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Kainiko ya. Kainiko ya. Nah, yang 71 ini mana lagi? Tadi Ustaz menerangkan ada Yahudi Khurasan. Nah, ini mungkin lebih dahsyat lagi nanti jolimnya itu. Ini belum apa-apa segini ya. Dan kedua, masalah panggilan jihad. Tadi resolusi jihad itu yaitu Hasyim Asy'ari, kemudian Buya Hamka juga nyanyiannya kan ada ya, tentang jihad. Di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Jadi sebenarnya
betul juga jihad itu memang harus ada iddah dulu, ada persiapan dulu. Tidak ujuk-ujuk berangkat dari Ramadan konyol gitu kan. Sangit, jadi sangit. Redaksinya begini Ustaz. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kamu sharing bisnis sama Allah, ya? Yaitu yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa tuh? Bisnis dengan Allah yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih. Pertama, tu'minuna billah. Berimanlah kepada Allah. Jadi iman kita harus benar dulu. Apakah akidah kita lurus, apakah bengkok? Nah, iman kita harus paham dengan iman. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Yang kedua, wa tujahiduna fisabilillah. Dan berjihadlah di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Ya di situ dengan amwal dulu, Pak. Coba kalimat Quran, ada nggak anfus dulu? Berjihadlah kamu dengan nyawamu, nggak ada. Allah itu meringankan kepada ayat-ayat Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah itu dengan harta tuntutannya. Bi amwalikum wa anfus. Jadi harta ini udah benar lurus nih. Dengan kita mengumpulkan donasi itu, ya memang jalannya itu. Yang pertama dulu bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, tolong mungkin adakah kira-kira jihad ayatnya dengan dipinta oleh Allah dipanggil? Kamu jihad dengan harta dulu nih. Ada nggak kalimatnya? Saya rasa kalimat itu mau di surat At-Taubah, mau di surat As-Saff, mau di surat Al-Anfal, pasti bi amwalikum anfusikum. Kalimat jihad itu. Kalau ada kayaknya panggilan wa anfus dulu, waduh berat Pak. Berat. Rasulullah aja yang pertama menerima ayat tuh Abu Bakar tidak langsung perang. Memusin dulu budak, hamba sahaya. Khadijah memberikan hartanya pembebasan, tidak ada. Nah, tolong Pak Ustaz Zaki ya, kalau memang ada kalimat anfus dulu didahulukan di surat berapa ayat berapa. Kemudian tentang 3 golongan itu kita sehingga dalam hati itu mungkin al-mu'minun al-mu'minin. Orang beriman itu ibarat satu tubuh. Orang beriman itu satu saudara. Bersaudara kita di mana saja berada di dunia ini pasti empati, rasa ingin membantu, rasa ingin menolong pasti ada. Gitu. Nah kemudian yang 71 itu apa kira-kira Yahudi itu? Yang mereka pun karena berpecah belah. Kalau kita melihat Islam itu yang 72 di Indonesia aja mereknya udah banyak. Yeah. Kalau bicara merek, apalagi kita ke Timur Tengah ada apa disebutnya Sunni, Syiah, gitu ya, Mu'tazilah, Murji'ah, gitu banyak. Tapi satu kata Nabi itu yang selamat, yang masuk surga, dan yang lainnya nar, masuk neraka. Itu bicara Islam. Tapi Yahudi yang 71 ini, kalau menurut perjalanan dari Nabi Isa kemudian melahirkan Israel yaitu Yakub, di situ kan benang merahnya di situ. Israel melahirkan Yahuda, yang pertama dia memasukkan ke dalam sumur yaitu Nabi Yusuf, yaitu Yahuda itu menjadi satu kelompok Yahudi sekarang. Nah 71-nya tadi dikatakan dari Eropa yang datang, nanti dari Khurasan. Nah ini yang dua diterangkan. Kira-kira 70 atau 69-nya mana lagi? Itu mohon diterangkan, Ustaz. Ya. Terus satu lagi, saya senang sekali nih bicara riba. Ya. Bicara riba itu yang paling didekatkan berarti marabot, masuk kepada isim zaman. Kalimat isim zaman atau isim makan itu marabot. Itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 200. Iya, orob itu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Gitu ya. Wahai orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan jagalah kamu di perbatasan negerimu. Itu bisa ayat ini
membantah orang-orang yang Palestina harus hijrah keluar dengan ayat-ayat ini. Cuma saya tarik lagi, apakah ayat-ayat ini berlaku di Indonesia? Mereka yang jaga di perbatasan Irian Jaya, yang berbatasan dengan di Kalimantan, di Malaysia, tentara-tentara kita, itu juga kan orang-orang ribat. Tidak serta-merta Hamas menjaga Palestina saja. Kemudian yang di Papua Nugini, mereka yang tidak bertemu dengan anak istrinya berapa bulan, itu orang-orang ribat. Karena orang-orang ribat ini yang menjaga perbatasan negeri ini, bisa saja mereka itu ya ada di dalam hikmah di akhirat, nanti mendapat naungan kalau nggak salah di akhirat. Salah satunya orang yang ribat, yang mereka matanya terus tidak tidur, ya, sehingga Allah memberikan kemuliaan nanti di akhirat, diberikan naungan oleh Allah. Nah itu, apakah ayat ini bisa berlaku juga di negeri-negeri lain? Ya, contoh di Rohingya, di Patani kan, sama orang-orang Muslim di sana juga ditindas, Rohingya ditindas, Patani juga ditindas. Nah ini momentum aja sekarang lagi ramainya di Timur Tengah. Itu aja 3 pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 71 itu seperti apa? Kemudian tadi terkait dengan ayat, apakah ada yang menyatakan dengan diri sendiri tidak diawali dengan harta? Dan tadi terkait dengan ribat, konteksnya di negara kita yang menjaga misalkan perbatasan bebas dari serangan musuh atau penjajah seperti itu. Hatur nuhun. Insyaallah luar biasa ini pertanyaan yang jadi begini. Yang pertama tadi tentang masalah orang-orang Yahudi yang terpecah belah ya. Jadi saya ingin menyampaikan dulu bahwa hadis tentang terpecah belah umat Islam ini memang diperselisihkan ulama. Satu ya, bahwa ini terjadi perbedaan pendapat ya, tentang hadis ini. Dalam artian ada beberapa riwayat yang menyebutkan alasannya begini, umat Islam ini umat terbaik, ya kan, dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, bagaimana mungkin dia lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani? Kalau Yahudi 71 ya Nasrani 72, umat Islam 73. Nah, terus semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, ada riwayat yang menyebutkan justru semuanya masuk surga kecuali satu. Nah, ini riwayat yang berbeda. Tapi ala kulli hal, sebetulnya kalau kita mengambil perbedaan pendapat di antara para ulama ini, ada yang menyebutkan bahwa tidak menjadi satu keharusan bahwa sesungguhnya yang disebut dengan firqah-firqah itu harus ada selamanya. Tidak harus ada selamanya. Jadi bisa jadi misalnya, kalau kita mengambil hadis ini betul tadi, bahwa versinya yang satu yang masuk surga, yang lainnya menyimpang di neraka, berarti itu adalah dari mulai setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian terjadi beberapa, artinya para ulama banyak yang menghitung, ya. Jadi orang-orang ini orang-orang yang menyimpang, ya, dan yang satu itu adalah yang sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat, dan itu yang disebut dengan mayoritas umat, ya kan. Dalam hadis lain namanya as-sawadul a'dham. Jadi sawadul a'dham itu mayoritas. Ya, kalau kita menyebutnya ahlus sunnah, ya, ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah ini jangan kita artikan perbedaan dalam fikih, enggak. Karena semua madzhab fikih itu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, supaya tidak salah, ya. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua pengikutnya itu semuanya dalam ruang lingkup koridor ahlus sunnah wal jamaah. Karena ini masalahnya perbedaan dalam fikih. Yang kata para ulama itu perbedaan dalam fikih ini ada toleransi, gitu. Adapun kalau kita mengambil salah satu, ya memang ibadah kan nggak mungkin dijamaah semua, ya kan. Kita memang harus milih apa yang kita yakini, gitu. Jadi dalam hal ibadah ini kita harus meyakini, tapi kita tetap memberikan toleransi dalam artian, ya, ini ijtihad yang saya anggap betul. Contoh lah misalnya urusan taraweh berapa rakaat ini, yang 11, 23, ya udah. Kalau kita meyakinnya 11, ya boleh itu dia. Tapi jangan menyalahkan orang karena dia juga punya landasan. Atau tadi masalah misalnya kunut dengan tidak kunut. Kalau kita ngambil mazhabnya nggak kunut, ya udah.
Itu yang kita yakin. Kan nggak mungkin kunut juga, nggak kunut juga. Artinya dalam satu waktu kan nggak mungkin berlaku, ya kan? Nah, ini perbedaan-perbedaan fikih itu kata para ulama masih dalam. Nah, yang dimaksud perbedaan-perbedaan itu dalam hal yang sifatnya akidah gitu. Artinya yang penyimpangan yang apa namanya ini disebutkan oleh para ulama. Jadi tidak mesti bahwa kesemuanya itu ada. Gitu. Termasuk juga perpecahan di kalangan orang-orang Yahudi. Gitu. Jadi orang-orang Yahudi sendiri ini memang banyak faksinya. Hanya kalau memang kita ambil apa namanya sebutan-sebutan tadi, ya, ini sebutan orang-orang Yahudi dalam artian nisbat kepada tempat. Jadi tadi ada Yahudi Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah, Yahudi Khaybar. Ini yang memang orang-orang yang apa namanya kabilah-kabilahnya. Yahudi Khaybar berarti mereka orang Khaybar. Ya. Banu Quraidah, Banu Nadir itu memang Yahudi-Yahudi yang ada di kota Madinah ada 3. Yang di luar Madinah, Khaybar, ya. Khaybar itu jaraknya sekitar 150 kilo dari Madinah. Jadi ya antara Kerawang, Bandung lah ya. Jadi Khaybar itu jaraknya supaya kita punya gambaran gitu. Kalau Yahudi yang 3 tadi itu di dalam kota Madinah, gitu. Kalau Khaybar itu memang di luar kota Madinah, gitu. Jadi sejarahnya orang-orang Yahudi itu sebetulnya bagaimana mereka datang ke Madinah karena mencari Nabi terakhir, gitu. Sejarahnya mencari Nabi terakhir. Yang satu kemudian tinggal di Khaybar melihat ini nih, kayaknya tempatnya Nabi terakhir. Yang satu lagi, oh kayaknya enggak. Nah, artinya terus berangkat. Nah, 3 Yahudi itu yang Quraidah itu kemudian tinggal di dalam kota Madinah, ya atau Yathrib dulu, yang Khaybar di sana. Jadi berbicara tentang Yahudi ini, saya memang tidak hafal secara persis ya. Dulu pernah waktu kita belajar itu, salah satu guru kita itu memang guru perbandingan agama, ya cukup hafal tradisi Yahudi, termasuk nama-nama apa ininya, ya itu ada disebutkan. Ya, cuma memang kita tidak menghafalkan, ya, tapi memang ada di dalam apa Yahudi itu ya perbedaan-perbedaan, ya perpecahan yang luar biasa, gitu. Nah hanya memang tidak mesti kata para ulama bahwa semua kelompok itu ada dalam satu kesempatan. Yang penting bahwa ini pernah terpecah atau pernah ada golongan-golongannya ini gitu. Kalau misalnya Nasrani, kan Yahudi lebih sedikit dibanding Nasrani. Ya, sehingga ini agak sulit untuk mendeteksinya. Ya. Kalau Nasrani kan kita gampang. Kenapa? Karena ya cukup banyak lah. Ya. Nasrani ini apa namanya ada Ortodok, ada Protestan, ada Katolik, terus ada lagi banyak itu. Sebetulnya mazhab-mazhabnya banyak ya di kalangan Nasrani. Dan apa namanya di antara mereka yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa dulu itu yang disebut monoteisme itu masih ada juga gitu. Hanya memang ini kan perlu kajian yang lebih mendalam gitu. Jadi yang pertama masalah orang-orang Yahudi yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi, ya ini memang apakah kemudian sekelompok semua itu harus ada? Kata para ulama tidak mesti ada dalam kesempatan. Bisa jadi ada yang sudah selesai, ya, tapi ada yang masih bertahan, gitu. Jadi dan emang ini perlu kajian yang lebih mendalam, gitu. Perlu ada sesi khusus juga dan referensinya harus kita gali lebih jauh. Itu saya dalam hal ini mungkin belum bisa menyampaikan karena ya dulu sempat belajar tapi ya karena nggak ngapalin. Tapi artinya bahwa ada sempat diberitahu bahwa ini kelompok-kelompok Yahudi yang terpecah itu golongannya ini segala macam. Ya. Dan memang di antara 12 anak Nabi Yakub itu, ya, masing-masing mereka itu punya, ya ibaratnya punya tumpuan lah. Ya. Di antaranya yang biasa dianggap sebagai keturunan ulama-ulamanya itu dari Bani Lewi biasanya. Gitu. Jadi Bani Lewi ini termasuk yang Yahudi-Yahudi yang datang ke Madinah itu kebanyakan dari Bani Lewi-nya, orang-orang yang lebih banyak mengerti kitab Taurat. Jadi Bani Lewi ini ya boleh dibilang keturunan ulama-ulamanya lah. Nah, sehingga pemahaman mereka tentang kitab Taurat cukup mendalam. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, adapun apa Yahudi-Yahudi yang lainnya, ya nah ini perlu kajian lebih lanjut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait masalah jihad tadi ya. Nah ini jihad bil anfus dengan bil amwal. Memang kebanyakan ayat ketika berbicara tentang jihad itu mendahulukan amwal baru anfus. Satu-satunya ayat yang mendahulukan anfus daripada amwal itu ada di surat Al-Maidah, tapi memang bahasanya bukan dengan jihad. Ya.
Itu Al-Maidah ayat 111. Allah berfirman, bunyi ayatnya memang mirip dengan ayat di surat tadi As-Saff, ya. Kalau As-Saff itu hal adullukum, kalau ini lebih lugas lagi, ya. Kata Allah, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli. Nah, ini kita sama juga transaksi gitu. Innallaha ashtara minal mu'min, Allah membeli dari orang-orang mukmin. Apa perdagangannya? Anfusahum wa amwalahum. Nah, ini surat 9, surat At-Taubah ayat 111. Nah, ini lebih didahulukan, ya. Anfus dulu baru amwal. Jadi Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan hartanya. Gitu. Tapi di ayat yang lain ketika berbicara jihad itu kebanyakan memang amwal dulu baru anfus. Gitu. Tapi ketika Allah berbicara beli, jadi yang harus kita jual kepada Allah jiwa kita dulu gitu. Baru kemudian harta kita. Jadi dalam artian, innallaha syara minal anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, mereka akan dapatkan yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka memerangi atau diperangi, membunuh atau dibunuh. Wa'dan alaihi haqqa. Nah, ini adalah janji Allah yang benar. Fit Taurat, jadi dokumentasinya dalam Taurat ada, wal Injil ada, wal Quran juga ada. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala? Fastabshiru. Berbahagialah, kabar gembira, bi bai'ikumul ladzi bay'atum. Ini jual beli yang memang jual beli yang menguntungkan. Nah, jadi memang ayatnya mirip dengan yang di As-Saff tadi, hanya ini lebih lugas tadi. Kalau tadi kan ayatnya Allah masih mengatakan, mau nggak nih ditawarin. Nah, tapi kalau di sini innallaha ashtara. Memang Al-Maidah ini suratnya disebut ya, At-Taubah ini disebut dengan surat Qital, ya. Karena ayatnya nggak pakai bismillah. Ya kan? Nggak pakai bismillah ini ayat. Para ulama bersepakat bahwa memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bisa jadi At-Taubah ini nyambung dengan Al-Anfal, ya, sehingga tidak pakai bismillah. Ada yang mengatakan karena ini pengumuman, ya. Bara'atu minallahi wa rasul, bahwa deklarasi Allah berlepas diri dari orang-orang kafir, tidak pakai bismillah. Deklarasi perang masa pakai bismillah, katakan. Kalau bismillahirrahmanirrahim ini kan Allah yang Maha Pengasih Penyayang gitu. Nah, sehingga terlalu enggak cocok. Jadi ini ayat memang At-Taubah ini banyak ayat-ayat yang berbicara tentang masalah hukum-hukum jihad. Tadi kan yang antum tanyain juga ini berbicara tentang ini ya. Nah, jadi ayat tentang berjihad mendahulukan anfus ya, ini satu-satunya ayat yang mendahulukan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Apa kontaknya beda? Ya. Apakah ini sudah di Madinah sehingga Allah menawarkan jiwa? Kalau di Mekah kan belum ada kekuatan, berarti harta. Ini asbabun nuzul ayat ini Makkiyah atau Madinah? Kalau At-Taubah itu pasti Madaniyah. Ya. Ya. Kalau yang tadi As-Saff juga di Madinah. Jadi rata-rata ayat-ayat jihad itu kebanyakan di Madinah. Hanya memang ada beberapa ayat yang Allah juga turunkan di Mekah berbicara tentang jihad, tapi syariatnya belum disyariatkan gitu. Nah, jadi begini, ini memang berbicara tentang jihad. Ayat jihad yang turun, ya, Makkiyah itu di surat Al-Furqan. Ya. Jadi jihad pertama itu di surat Al-Furqan. Ya. Wajahidhum bihi jihadan kabir. Al-Furqan itu termasuk surat Makkiyah, ya. Itu ayat 52. Fala tuti'il kafirina, kata Allah, dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir. Wajahidhum, dan berjihadlah melawan mereka, kata Allah. Bihi itu kembali kepada Al-Quran. Dengannya maksud dengan Quran. Jadi jihad pertama itu kita jihad dengan Quran. Nah, ini ayatnya memang di Madinah. Di Mekah. Suratnya surat Makkiyah. Jihad dan kabiro, dengan jihad yang besar. Nah, ini jadi jihad dengan Quran itu adalah jihad menerangkan Quran, itu adalah bagian dari jihad. Gitu. Jadi ada jihad dengan
Quran. Nah, memang seperti yang saya sampaikan tadi, ini perlu pembahasannya juga khusus karena kalau kita bahas malam ini seperti itu enggak. Nah, kita sisakanlah buat nanti ya. Nah, jadi berbicara tentang jihad, ya memang ini satu pembahasan yang cukup luas, tetapi pada intinya adalah yang paling pertama ya ilmu dulu tentang jihad ini harus kita kuasai. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa jihad ini karena dia merupakan satu hal yang sangat penting, orang-orang di luar Islam juga berkepentingan untuk menghilangkan ini gitu. Maka akhirnya ada dua kutub yang saling bertentangan. Di satu sisi ekstrimnya menarik bahwa nggak ada jihad, udah selesai. Tapi di sisi lain ada yang terlalu keras gitu. Sehingga akhirnya salah juga itu kan. Yang ini salah ya mengatakan bahwa jihad udah nggak berlaku dan sebagainya. Akhirnya orang nggak mau berjihad. Tapi ini ada yang terlalu keras sehingga salah gitu. Nah ini ekstrimnya terlalu ujung, ini juga terlalu ujung. Nah, ya, bagaimana kita berada di pertengahan, ya kan, mendudukan jihad pada proporsinya. Ya. Nah itu tadi. Nah ini mungkin perlu pembahasan lebih jauh ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau kita ada kesempatan, ada usia, bisa membahas lebih jauh tentang jihad ini. Ya. Kemudian tadi yang terakhir, yang ketiga tentang riba yang Allah berikan tugas sebagai tentara, misalnya berjaga di perbatasan. Itu masuk bagian dari riba. Insya Allah kalau dia niatkan. Nah itu memang jadi nanti pentingnya ke niat. Bahwa ketika dia meniatkan itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga tanah air, ya kan? Nah, itu bisa masuk dalam bagian dari ribat. Gitu. Nah, artinya yang pertama itu adalah ya niatnya gitu. Ya innamal a'malu binniyat. Kalau nggak pakai niat ya nggak masuk gitu ininya. Jadi yang memang yang penting harus ada diniatkan bahwa ini adalah menjadi bagian dari niat. Supaya apa? Supaya memang nilainya menjadi berbeda. Karena yang membedakan orang nilai seseorang beramal itu dari niatnya. Karena sebentar lagi banyak riba ini. Ini basecamp PDI. Ya, bisa. Siap Haji. Perang. Ya, jadi memang ribat itu di Quran disebutkan tadi yang kata Pak Haji di surat Ali Imran ayat terakhir ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, memang wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi memang sabar meningkatkan kesabaran. Jadi sabiru ya isbiru wasabiru. Ini memang menarik ya. Kata Allah, bersabarlah dan ngadu kesabaran. Jadi kalau isbiru itu sabar sendirian, kalau sabiru adu sabar gitu. Jadi bukan berarti orang-orang luar Islam gak sabar. Oh itu mereka juga sabar. Mereka ngaji, bahkan bisa jadi lebih hebat dari kita ngajinya. Ada orang-orang orientalis itu mereka ngaji Quran, belajar tafsirnya. Tujuannya buat mencocoki dan merusak Islam dari dalam kan begitu. Ngasih tafsir yang salah, ngasih racun buat ya kita dulu mengenal snorkelnya kan. Artinya model-model snorkelnya zaman sekarang juga ya pasti ada orang-orang yang apakah mereka nggak ngaji, nggak belajar. Wah, sungguh-sungguh. Jadi kalau misalnya kita bicara di sini, ada orang orientalis yang mereka ngapalin Quran, ngapalin hadis gitu. Jadi emang sobiru itu betul-betul kita ngadu kesabaran. Hanya kata Allah ya, in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama. Kalau kalian luka, mereka juga sama luka seperti kalian. Kalau kalian susah, mereka juga susah sebenarnya gitu kan. Cuma kata Allah, kalau capek-capek, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan Allah, mereka nggak punya. Gitu. Nah, itu mungkin. Jadi berbicara dengan ribat, ya memang itu satu hal ibadah yang luar biasa, ya. Nah, tentu dalam hal ini tadi yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan ya adanya kita di sekeliling Masjidil Aqsa. Karena terus terang ya Pak Haji, ini kalau kita bicara pengkaji Masjidil Aqsa, itu saya sampaikan kemarin waktu nanya, itu tema ini panjang banyak dan judulnya juga banyak, gitu. Jadi kalau kita bikin daurah Maqdisiyah, daurah tentang itu seminggu belum selesai. Itu tema-temanya banyak gitu. Jadi tema tentang misalnya sejarah Palestina dari masa ke masa, dari para nabi ke nabi. Kemudian sejarah Palestina dalam pemerintahan Islam bagaimana kemudian sejarah penjajahan Israel bagaimana sejarah. Kemudian tentang Masjidil Aqsa lebih khusus ya. Kemudian tentang pelajaran-pelajaran apa yang dapat itu banyak judul-judul materinya gitu. Nah, saya bilang ya udah coba kita ambil ini satu tema yang cukup kekinian gitu kan. Insya Allah ini mudah-mudahan bisa jadi itu. Karena memang itu akan sangat banyak gitu.
Jadi Al-Maqdisiyah tentang Masjidil Aqsa itu luar biasa. Nah, sehingga para ulama dulu memberikan perhatian luar biasa. Ada ulama yang bikin satu buku khusus, Ibnu Asakir. Itu termasuk orang-orang yang ikut berjihad bersama Salahuddin. Nah, namanya ulama Ibnu Asakir. Dia bikin kitab namanya Tarikh Damaskus. Nah, itu berbicara tentang tempat-tempat, dan bisa jadi kita agak awam tentang ini tempat-tempat yang Allah sebutkan, yang hadisnya ada. Tarikh Damaskus, sejarah Damaskus, itu kitab panjang, itu banyak. Ya, bagaimana hubungannya para nabi dan sebagainya. Itu emang luar biasa. Ya. Jadi saya ketika berkecimpung ini, bergaul dengan para masyayikh, wah ternyata emang ilmu tentang kepalestinaan ini luar biasa gitu. Bagaimana dulu sejarah Salahuddin. Tadi yang saya sebutkan misalnya kita ngaji kitab itu ternyata hubungannya dengan kepalestinaan itu luar biasa gitu. Pasti akan banyak ininya gitu. Nah, jadi begitu, insya Allah mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bahas lebih jauh. Cukup ya? Insya Allah. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau ada hal yang kata-kata kalimat yang kurang berkenan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami yang menyampaikan sebagai manusia yang khilaf. Itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak terasa ya, insyaallah kajian sudah menunjukkan jam 10 lebih seperempat ya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Zaki yang sudah memberikan sharing terkait dengan ilmu tentang Palestina, dan juga rekan-rekan yang tetap istiqomah bisa menghadiri majelis edisi yang ke-40 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan sebuah nazarah kepada kita terkait dengan dunia Islam ya, wabil khusus mudah-mudahan menumbuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan semua, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum ini biasa ya kita ada ramah tamah, dan sebelumnya kami ucapkan syukron wa jazakallahu khairan kepada Pak Sobari yang malam hari ini sudah berbagi hidangan untuk acara majelis yang ke-40. Hatur nuhun.